Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya setuju. Nah dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya mengikuti Islam ala dene bawa bapak ya. Om PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit, dia duit SMS banking, tapi wajib tajud wajib Tuhan. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon itu mesti ratu duka atau tak. Itu mesti jenis ini. Anggere sing duka tajud sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000 dikirimi tonggo ya alhamdulillah. Itu kan iya, ketajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Iya, Pak. Wes entek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Fa wa yahkum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', apa pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran wong Arab. Ala syai' ning atase siji posisi siji napa posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan mentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa hum ya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani ku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan pun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mutadin kang den wilang apa bisa. Maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalatan ucap sapa an-nasara nilai satu ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara. Mutadin kang den wilang apa bisa. Wa farat lan ngafiri sapa nasara bi Musa kan. Tawahum yasruna kitab. Waum halete dua kelompok il-fariqon dikse dua kelompok yatun al-kitab. Padha maca sapa fariqon al-kitab ing kitab. Al-munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabil Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wal jumlatu ta jumlah halun hal. Kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamun kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyriku natik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa wirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawuh misla bayanun jelasno li makna dalik, mare maknane mengkono-mengkono qaulihim. Oleh nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene lae sualase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Iki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kang ana sapa ngakeh ing dalem majlis al-guna padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing sing bener. Al jannata ing swarga napa wa fa itu khilu dadi faile teng Allah. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing sing bener al jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fa khulu mongko mlebu sapa al muhiqa wong sing bener al jannata ing napa swarga. Wal mubtilalan Allah nglebokno sing batil annara ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif gitu terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini saiki nek kamu yo ana dawuh Allah ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei. Jadi
Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu jadi ulama sekarang. Iya, tapi misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai Subras. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai Paus, yuk mewawancarai Subras di Mekah, ya yuk mewawancarai Mbah Mun, pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sehebat-hebatnya ulama dulu kan hikayatan, an-hikayatin ya. Kalau masalah penelitiannya ya, bukan pemahaman Qur'annya ya. Nah, jadi Mbak Mun dengan Mbak Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih Mbak Mun. Karena Mbak Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional. Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai nggak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanapa? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakin valid, yakin absolut. Tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima anadzalik. Ai qalu likulli dzinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham kamu ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi yang tren Demokrat di PDIP. Cok darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Seorang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yastunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian ya. Nabi masa gini sentikan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Ya, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan. Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah-murah tanggal itu. Soalnya nih debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman itu Romono Desember. Kan Romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi kita tanggalan itu Januari. Jadi orang Kristen ya lucu kita tanggalan dimulai apa? Januari. Selama Desember, orang Januari ini kok apa? Desember. Mana ya kayak orang masuk Islam bergoge tanggalan itu keliru kok. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kulo setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu ini. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang hanya teori apa saja. Yahudi, Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah
negara. Jadi nanti trennya begini misalnya, Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham loh, ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh, malah pusing ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda di antara aulad Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa min waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad. Walhasil itu Ismail bin Mana Nabi Muhammad be wong Yahudi minduan Arab di sana. Jadi dulur. Paham ya? Nah, sehingga dinasti Bani Yahuda disebut Yahudi. Paham enggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Ora kok turunane wong Arab bentuk jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga niki terane. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Siddiq kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Kere yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere yang misalnya kan ditren dewe, orang kere ya dua dinasti, orang juga di apa dinasti. Ya, tak misalnya anak Soeharto melarat, ibu mesti rasa seneng lah janggal, ibu anak Soeharto kok melarat, sing rasa seneng ya janggal, ibu jadi dinasti suka kok kere janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah. Dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan itu saja ini juga, April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ingin ada. Tapi kalau ada tembak, ada tanggung jawab ya. Wah, itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non-protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dicek orang di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Maksudnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Kalau bandara ini ditutup kan terasa murah. Nah, nanti era ini rumah tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini, siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Mun'im berwarga negara sana, bahak di sana, hari di sana. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman era sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kitab itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darah di Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan yang Islam sungguh pinter-pinter akeh sing kerja di Bang Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah itu sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu ya kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Terus semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa ora pokoke kubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah.
Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya provinsi yang non Islam tidak dukung. Padahal kiai saiki luwih gento nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kau serapati beragama, sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener Mbak Zubair. Kalau nanti dijajai bangun, hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut Mbak Zubair. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji jalan enggak. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ben, iku ora usah ngaji apa? Jalalan ya Quran ono, lah jalalan ke wacana-wacana. Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu sudah up to date, sudah hilang. Ya iya dong, Chris. Misalnya zaman Basim Asari, partai yang bener masumi. Era Gus Wahid, terus NU jadi partai. Bisa wae kok era bangun saya fanatik P3. Juga sebenarnya Gus Yofur, PKNU, atau partai liya. Generasi kan, betapa mudahnya sebuah nama. Nur Khalis Majid tahu seminar Udri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis adalah kiai. Mulanya jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Oleh itu cerita, abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kerja gue Basim partai sebener ya kok masih. Sekarang abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid main oke partai dia udah sering kecewa Masumi kan ke partai. Ya oke. Dirayu be Gus Wahid. Mbah bojengan tetap derek partai NU. Ora Gus. Udah wae apa jadi bener masuk. Jadi tetap kata masuk. Itu sebenarnya sing dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia track record dhewe Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya apa Nur Khalis tetap masuk. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ya memang ra koyo Mbah Zubair. Ya nentang kan. Cuma dididik Gus Nasi ra koyo Mbah Mun. Gus Nasi di mazhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Mbah Dula, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu tidak abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Pak, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso murid, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksi. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Bang, ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi salah-salah. Ya Kiai saiki ngono Kiai sarap lho, orang regane wek. Ya dia komproh mondok nak mulai apa? Mulane umure mondok 20 tahun. Macam nek ning omah kadang setahun bangun. Lah mondok suwi ora kelebihan, nek ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Karwani. Ora rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah betul. Agak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan macam. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel kuwelek jelek itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi kiai anak itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani, trennya memang begitu. Kata jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Jadi oleh nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain yaitu Allah.
Nah, itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hizbin bimaladehim. Nah iya, kayak santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicucuk. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga. Mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucuk yo bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ning bang utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih sirik. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa takarrub. Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok, ngono ya kamu nang kaji-kaji ya diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler raiso. Pondok paling desa, kiai ini paling kuno. Misalnya Sedan lah jenis senori, tetap nak kulaan milih ambek sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Ini ambek kulaan, Cina rasido, Islam rasolat ya rasido, Islam abangan ya rasido. Boleh podo soleh, ya orang kena gue kulaan loh. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler. Dengan sendirinya, orang usah dipandulah, mesti sekuler. Bodoh di Solan, aku laan milih bek Cina, bawa bek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih bek Cina. Mau nak ziarah wali songo, bek Pak Kaji kan gitu. Mana di bapak sering guyunan, nak ibadah bek ulama, nak berkah bek Cina, nak mangan bek orang Arab. Berkah rayu para perhitungan tuh, mesti mayor. Mangan bek Cina, itu perhitungan. Tapi mangan ibadah be ulama. Nak mangan be apa? Wong Arab. Mangan waki mayor mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik kalau eksplorasi minyak mesti pakai Exxon Mobil. Dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Kurang ada pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak. Santri sana juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saya ingin ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti matek ora ono, paket kok ono mesti pesawat itu HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Beda sewalib, beda tawasbah, beda Quran, beda kategorinya kitab-kitab beragam. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing cek mikir, kamu di toko itu berada salib. Nah Islam cek mikir le. Tapi nak, orang Kristen itu orang mikir, tetap tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris ya. Saja dah ya mati ono khusus betul keluar saja. Sarung enggak betul ya iki. Ono wong Islam mesti akeh panas. Enggak kok Islam wae. Ungkar kabeh. Cina. Betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar agama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Ada dari bangun nak musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen iku Quran wis wae nyen ra iso diwaca mbek tafsir.
Kecuali kiai bodoh. Jadi nak awak dhewe ora iso maca tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho, Kak. Sing teori tafsirnya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gus Uli wis beda. Bagi ber pun beda. Bapak dengan saya sudah beda. Semua juga dan regane zaman. Saiki ku ngelola pondok gak di kurikulum lho wong jan. Nanti sik kurikulum kiai jatuh, nanti kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saiki kiai sing ora kurikulum bengkas mengkis. Wah, sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra duwe, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan. Wong sowan mok nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe ana cerita ustaz ning ngene Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo nipet nekli amplop. Bar guling-guling ning gone lokan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing dienggo andalan sesuk nggo blojo bojone ya amplop iku. Terus ya licet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji lho. Kiai ini untuk gaji. Anak kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji lan. Mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Kalau orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulanya aku matur nuwun. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto, itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OG. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian ya kan? Beliau tuh. Negara majemuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling enggak ketua kalau enggak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota, bahkan mengalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya Oki, SBY itu fasilitas negara. Negara ya Pak Jeke, kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup buku konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Lho ndak itu sah lho Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM. Akhir hayatnya kan termasuk sekjen Robidatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota mau bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ini rapat bergelegean mulai terus kita ngoni piro cocokanen waduh. Orang mikir temanya apa masuk orang Islam itu cocokannya apa? Aku mau komar asam ubras. Wah, jadi mari komar asam ubras. Jadi sangone orang masalah kan? Masalah aja. Wah, dole orang niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup. Nah, wis tak aku dunia akhirat santri ra niat berjuang. Ora ono kompro-komproan. Lalu gaya nek diawong santrine dipesen. Kon sangu kok cukup luas. Masih tawang ini tidak ada zaman ini mulai. Kalau ceritanya gitu. Memang kudu wajib cara kalau itu kategorinya wajib. Paham ya? Jadi ini kalau lagi sadar. Rian zaman kalau kelas loralia atau didawai ya ini. Tafsir itu mau oleh diwajib kan itu umbi. Nah, wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham enggak.
Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Masyumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok Ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Jadi saiki sing PKB dari fatwa jeneng fatwane serubah PKNU. Meneh ada tak generasi. Sak wonge kadang wis agak 10 tahun. Lah iya sak wonge iso. Ayo zaman kak ya di SPJ anak gue Mega, awal zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak adik kan tafsir itu kayak itu gitu kan. Malah kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi ya kudu ngarang terus, kok Gus Said kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok, utawa didiskualifikasi, kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus lalu politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial itu kayak itu. Paham ya? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya naism sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan Israel. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena naisen, sekarang Israel itu apa? Naisen. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi. Orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama coba dekat dengan tokoh-tokoh Islam, itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibahas. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Nah, ini makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal-usul itu. Bapak Obama itu masih muslim. Mungkin itu selebih Hussein. Barack Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cekek. Jadi di Bapak Loro Islam terus kan? Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak dulu ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasangu itu bangga. Aku mondok ra bisa ngono hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra bisa ngono ngel-ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra bisa ngono mesti ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Di sangoni mondok ra sangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyu. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan karo usul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jelir boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah, makruh. Oke, lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Aduan tuh, Pak. Bar wajib apa?
Kalau 80. Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, makanya dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial. Karena mesti ya sama seperti Kiai Majid, Abai Nur Khalis masih ngubungi Dewi Basir. Sementara era putrane Gus Wahid. Jadi kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale Bahar. Sama murid-muridnya Basir orang aku. Iya Gus Mun orang kaya Basir. Ini Mbah Mun nak sering ana tamu aku. Bubar kiai ini saiki aku. Oke kula aku mantau ya. Angger kula kok nuduh gak kaya apa? Bubar saiki ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha tak. Iya kok zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya murid babar tentang kabeh zakat versi bangun kepro-keproan kok saturane. Hari zakat 10%. Duit pitik ratusan ribu lah zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Harus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang, kaya aku lah untuk gaji kejuwi tak zakat dadi ora ono. Model kudu naam apa? Rojo kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan berkisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan nu regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih. Jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah iki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi guru pira nek sapi jakate? 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya ta, paham gak? Ya tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban yo kudu wedhus lanang sungune brengak. Sungune apa? Brangga ya kak, sungune brangga. Soal-soal zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus gundhut nganggo wedhus brujul. Tapi yo lanang pokoke. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes kok ora ono sungune, syarat korban sungune kudu brang. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan ono al-muhafadzah al-qadimi sholeh wal-akhli bil-jadidil as-sholah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal-akhli bil-jadidil as-sholah. Nah, misalnya santri saya iki terus kon nggo angger mondok kok cantum mak ujeling jan nggo sakit gede-gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba mondok. Kok beras nek jajak wah makhluk wah Tarsan mondok. Kok beras toton. Lah wis akeh kernete lho. Bale padha kare ana wong ah. Oke, lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih lador-ora malah gitu. Ode nek sarang digato. Nali itu. Wah, belas wong lho. Wah, malah bangkrut ya model sarang cek pikiratan. Nek tenori malah kiok tenan. Madeg bulu ndit Jatirogo nduk senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol kok ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai kafarat bi Isa wa kafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya lah kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi utamu sementing aja nyaplok negaraku. Kan udah gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Irak. Kuat be Irak. Kode Islam lah tukaran karena dianggap pencaplokan negara wilayah. Iku keto, nak teori sekuler benar.
Wis antekno kaperem, tapi ora usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia, sampai Malaysia men tukaran terus. Gue dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam model Islam tuh. Gue nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu, makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu Kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Mesti lama aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Masuk mantan rektor UGM enggak sing mati ning bandara sing pas ning Malaysia bareng aku. Profesor Yakub. Wong macam, wong pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menolak sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak grup lho. Tahu tak pesat ya aku. Kalau kok tadi itu mati. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa sepopes. Ora ana, wis iki paling ekstrem masuk ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong cerita. Angan-angan ya iki khusus apa ta, iki minan sedan yang paling tapak santri ini tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Itu artinya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara daerah jauh itu ku HP ya. Lho ora tamu napeng lagi tuh. Nah, tapi itu tadi, Kak. Sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Sebenarnya sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstrimnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan tuh numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat fi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya. Makanya ngomong turunan Raden Asnawi bangga itu jadi gak krono ngalim deh. Krono beliau aktivis tuh kan. Masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, ada Hitler yang ngono. Dia tuh khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nung Jerman nyumpah, nung Polandia nyumpah, nung Didi kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia. Oh, semua ras Yahudi dibilang. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya. Nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai paham nggak mbak? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame bermadzhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sedada. Terus apa? Mati. Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara baru-baru Palestina itu. Bagir, itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan, era itu. Artinya era modern, tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena menaklukkan teritorial, tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana orang Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah, sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial kan? Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya orang. Iya.
Ora tau caplok-caplokan. Nah, Malaysia apa Islam malah. Lah iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing. Paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, zaman Soekarno. Wong ibu zaman Pondok Jombang, iku cek eling, iku ngapa gek cilik dijak demo kiai ini ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno pidato ganyang apa? Malaysia. Ya, bodoh Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial. Nicer sebuah apa? Dan aku anggap pas rapat-rapat itu pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah cara rasional yang aku memang gak mungkin bukan sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita sekuler apa jadi sama gayanya kelunak-kelunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem, sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Ora santri Allah, butuhe gelem, ora kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Lah perhitungan rugi khas sekuler. Apa? Wah, enggak, perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Untuk mbak iku ngruman, untuk iki aku di rumah. Badi ndi? Ya badi. Berarti al-aqdu bisa ditil aslan. Itu mesti Jaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu? Sudah ada, sudah ada, pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa? Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya nolak dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap kencang. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya tuh setuju. Nah dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa itu apa ya. Wong PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit, dia duit SMS banking, tapi wajib tahajud wajib Tuhan. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ratu duka atau tak. Sing mesti jenis ngene, anggere sing duka aja terus sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan iya, kita itu mesti sing ora duwe SMS banking, ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Wes entek. Jadi berita-berita BIR turun sak menit ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Turun ora duwe saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai dan tahu proses ini medik. Oh, enggak. Aku kan kakak semene, aku protes semene kan tak suka itu. Pak ini saya puasa sudah aku ada yang baru. Terus begini Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya, tapi kalau puasa bisa ya. Iya. Iya tahajud gitu. Iya tahajud. Kadoan cekak. Lho nek kota biasa tenang ya. Ane kota bocah wayu-ayu kadoan cekak nggo rukuh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya brukut. Masyarakat sini nek darani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, tonton nyotot. Lu nyotot tenan. Ya doa-doa cekak berdoa tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang pasar itu ya gue rukoh wae jam azhur ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Beda pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas ya. Tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitu kan. Jika tidak tahu juga. Mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener Dawiyah. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama Imam Dawiyah itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa anggere sarungan ugi ya.
Nak celananan lagi. Ya iki gak ada wong saleh do celana. Ngira kiye memene menangi beliau sering celana. Bisa ora celana hukuman tasabbabi komen bawa apa? Oh, antake londo. Bisa ku piye celanane divonis kaya saiki sira celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak Mun menangi 2 generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah, padahal masih sak generasi lho. Putrane iki kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah kok tok anak. Wes budi. Kono ku seneng sekolah, anakku jek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya gawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam tingkah kesalahan. Mulane zakat kayak Mbah Mun cara sing pro bazikir dari zakat tawurawunan. Ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh tak. Misalnya kayak kakao. Kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basima. Iki ra pari ra wajib zakat. Tak larang-larang iki, Pak. Wong duwe zakat pira pari sak ton. Pira wong kintal pira? Pasti pira? 12 satu ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong bintang. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak itu apa tak sing luaran kebar cinten? Merica. Terus barang iki zakat ora kutil balat. Dan panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Kayak gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrib wajib zakat mau wedhus sebek sapi. Windu gak mlep. Lah wong di widu mbek duwe sapi sugae gak langit sebek Bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan NU saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qaradawi pas iku fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan mengkampanyekan zakat profesi, itu zakatnya kayak tadi kayak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qaradawi kayak itu. Di fikih zakat diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qaradawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman hiburan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia yang besar Yusuf Qaradawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak melihat itu gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja, di kota-kota besar, apa Kak, premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar itu diteramno ya. Jadi kena nunjukno slip zakat, itu ngurangi apa? Pajak. Itu nunjukno bahwa Islam kota itu mergane Islam. Fak, itu bisa sambil itu malah dizakati. Mulai sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Bela Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iki bayanun lima na. Ora bayanun lidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini Kak. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat. Tapi lebih luas dari itu eko lulikuli widinin lesu apa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya lesu alas. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener kealiran aja berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebatno teman-teman. Bahwa ya kum benahum ya amal.
Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang. Kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis manusia kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi ilmu iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, ilmu ilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot bedane ngono. Mumuki kok dibalik jilnya rasa ampun. Bedane. Cara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan jadi ora usah ditambah. Nah, cara kula nggih tetep bener mesti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukungmu indah. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia apa? Dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Enggak, 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Dihilangkan ini. Wong Kudus nganti gemari Palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Anak baru kayak pondok sarang sugih. Nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa Kak? Cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun euro. Coba nantang deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untungnya. Jadi dia duwe data, macam orang pintar aslinya yang beda data. Jadi dia kompro-komproan fatwa. Itu beda data kan iso tuh gede itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pajak. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Itu butuh untuk data dari berbagai pihak. Siwati ini modalnya. Ini modal. Iku nak ra didik nganggur 50 triliun rawani. Miliar gitu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwamu itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi ini ngitungnya murni medis. Fatwamu itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide arah fatwane rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, Kak. Pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak Orang hitung biasa. iya ora, dia nganggone kitab. Lah cara kula mau kudu di modern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi soal dihitung. Tapi ya apa? Arif Amin apa? Gila dari itu, cek Bani Nawawi. Dari bangun orang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, Arif Amin iki turunan Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng. Wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, betul. Ini kan jago wartawan kan berpenelitian ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tuh. Kok Mas Rono Kak, seneng kantor itu ada uang sadalan itu sisi ya. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Ikhlas loh. Ngomongnya kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau Den Samsudin doang. Sekjennya iya ketua Muhammadiyah. Sudah sinan dari Den Samsudin doang. Yang itu di sarungan, di sandal. Itu harus sandal di sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya.
Lugu-lugu. Ya tapi aku gelem anakku. Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Kalau ketua MUI Jogja wakrab. Ya misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu mau kan nerima kitab tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM. Badan Pengobatan dan Panganan kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih namanya itu ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun yang halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nggak fakir apa? Ngeri tuh kan. Oke itu kan kempro-kempro, ada gerto hidran jadi halal tuh, nggak repot tuh. Padahal formalin, tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak fakir, nak madorot kan haram. Itu madorot itu formalin, sih romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan? Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara pondok ada hitung madorot tuh. Wah, 20 tahun itu, rapo tuh kali cap pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern, jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Lainnya kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Ini aku gelem nak MUI, pas pengen gelem ya gelem. Masuk akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem bener itu. Aku bolak-balik aku ngomong, anak penelitian kiai dhisik bisa iki apa? Kau nak kiai dhisik itu anut kitab-kitab hikayatan an hikayat. Saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta kiai. UI kau UI kau UGM. Iso wawancara Mbak Ahmad Benejet, iso wawancara Mbak Gus, ya iso wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, iso kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejet ke Indonesia itu diundang UI kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, Kak, contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini siapa? Yang mu'alaf yang masuk Islam. Ini Hadono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Ngono lho kan. Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja aja ada berat. Ngono lho. Saya kan daerahnya mesti ngono lho. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Dia kan gak ada. Wah, memang salib dia ke apa? Kristen. Tahu dari kota saya salib itu juga gaul-gaulan. Paham ya, itu pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mulai? Bahwa yakum benam yal kiamah. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mana ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknanya ini yudhirahu ala dini kulli. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama nani ayat ini nih. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab bisa ada bukti ini res. Yaitu misalnya yang Mesir, jadi mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme, jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodok jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika makna nili zero itu supaya Islam ngalah no agama. Tidak sing maca wong Asia. Bisa tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjen nek ning Arab kita Islam menang. Ora menang piye to? Bose Syekh Arab.
insinyur ya wong Kristen. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika ya. Berarti saya bose Arab, Islam, buruhe ka. Iku nak ning Indonesia. Bose Kristen, sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham enggak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang nggak oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis kayak sorot. Azharo yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharo kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham nggak menurut? Jadi kemana ya nggak? Misalnya aku jadi buruh, bosku Cina kafir. Tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan idharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang fasik itu mudah terjebak oleh kondisi. Karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsiru yudhirohu eliulihi. Sesuatu yang nggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia. Sing kiyake jangan kiai untuk partai Islam kalah dengan partai nasional. Jadi Masumi kiai BPNI, saya ini P3 mesti kiai PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiai. Kemudian nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat gue mesti menangan tuh. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saya ini senengan itu kombinasi kan nasionalis apa? Religius malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dinat ya namun ini kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisu napa? Alasan menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka faqwa yaqu bainahum yaumal qiyamah fi ma kanu yakhtalifu min amriddin faidkhilul muhibba al jannah wal mubtila napa? Wa man azlamu mimman man'a masajidallah. Wa man tasawwa azlamul zalim ela ahad tegese ora ana wong suci azlam ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan ngelarang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Ngelarang ayu karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu wa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam merusak masjid. Bil hadmi kelawan merusak awit taktil itu nganggo. Iki wae pahit ra pahit itu baru ngono. Termasuk dianggap merusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah takbir. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid itu ibadah. Barang sing seneng itikaf jamaah apa? Maksudnya orang ngoneku. Jamaah tabligh nak penelitian ning ndi rak senengane jujuk masjid lho. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Masjid. Nah niki andong bareng fatwa itikaf ibadah saya kira pati wani. Terus sing seneng itikaf jamaah apa? Juga lagi jenggot itu sunat. Bareng sing jenggoten wong PK, jangan jenggoten wong mesti PK. Itu kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis jenggot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jumlah sing lakoni napa? Oh, PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa itu dihitung kekuatan. Lah iya lah, sing iki kan macam atap lho kok. Biyen terang arah lho, Kak. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Asal dianggap termasuk merusak masjid itu bilhadmi awit tak. Tapi bukan bener iki. Adalah tumburan apa ayat ikhbaran korona cerita ano anirom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia boten. Kekuatan Romawi. Mereka Romawi Italia iku mau komandane kan. Alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsa ning alang-alangi sapa musyrikin anak biya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah ane beti saking betu. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lagu maka ana ora ana iku lagu kedua ngake apa ayat kedua ing mancing sapa ngake ing masa citawu. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun, utai dawuh khaif, utai iki dawuh ulai kae khobarun khobar di makna amri itu kelan nganggo makna perintah. Akhifu bil jihad. Akhifu tegese ngagitasi sira utawa ngintimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin di jihad kelan nglaksanakno jihad. Falat kuluha mongko ra iso mancing ha ing masa citawa sapa hadin suci aminan halis. Aminan halis. Mulane madzhab Hanafi kaya kadang
Aku kadang setuju Hanafi, tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya. Yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja? Itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah. Enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa nabu. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham ya? Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Mekah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun yang Quran wa innamal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lalu Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi ya kebenaran. Jadi dia kelirune perkara nuduh kita nak ziarah musyrik utak terus mari kiai nu go gedeng. Wong bisnisnya ziarah wali songo kok diharam. Kok tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih atau paling gak lunga gratis kok dia apa? Haram. Aja ini dosa Wahabi paling fatal di Indonesia kan perkara ziarah kubur utak. Liyane kan gak diurusan tuh. Jadi Wahabi jasanya ya, Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram Makkah wal Madinah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid, ora masuk Mekah. Fala yaqrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid. Mimam mana apa? Masjid. Artinya bus berarti iso masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, kamu ngono ngeri ya, Pak. Suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi tidak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakok Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada ketemu Riyadh. Itu pentingnya wong di ide di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang mau omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Nah, untuk ditemang sana ning gak Riyadh. Laut dibrek hanya orang Suga. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama enggak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masa jidawa dengan arti haram apa? Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang mau masjid ya kasih darah. Fala yaqrabul masjid. Ya. Wa sa'afi kharabiya rujuke masa jidawa ora napa masjid. Saya iku ulama-ulama darani masa jidawa ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nak ning sawi piye? Ning sawi iku masa jidawa jamu masjidin sumya bismi sujud ya ana asyrafu arkani. Ning kene ya iku ya Pak. Ora muni masjid. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halil ahwal ila fi halika no itu. Kala ya Rabbul Masjidil Haram memang. Pada suatu hari saya sendiri ke kafir masjid Abu Hanifah kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir masjid itu Hanafi itu paling sekuler dan urusan ini dapat fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu dia itu dilembagakan, paham nggak? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantar ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling nggak sih kunjungan itu ya bus, ya gocok tong, gosok poyo, mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya, semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu, artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham nggak? Itu penting, makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Terus Gus Ma'ruf di Maimun. Aku Wahabi raja jaga tapi nah dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan teh dijupuki digo apik. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak.
Mulai juga. Wong kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Ada. Di Ka'bah ora protol barokah madzhab apa? Kok disirikno, hukum haram kan gak terus. Aku menang diduduk lho. Ya wis duwe kisah Ka'bah kasih-kasih mletene ora karuan kok. Kok dijimat kisah apa? Menawa kisah Ka'bah miswae Bang Utamaken itu jimat. Ngomong eno iku nuruti jimat apa tiga apa? Wong setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Dona asli. Itu malah sapian nih. Malah sapian. Gagal setambul. Lah nek tra diwaduk kok pabrike lu jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pomene sing gawe. Nah pabrike jaduk tenan mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa rego 1000 kodone kepek kula iki. Wah aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean kok ora asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Kok pasti kok ana apa? Aku ya terjabu ya. Nek asli kok bodol ngene ora diduwe. Wong ku ape sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jadi kan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanthi Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli ku piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Asli kok pangeran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat dadi bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Benar itu nanti kalau sugih. Wes kena. Video oke. Sekali isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Kan terkenale bapak dikelabi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kok rasa kabeh kok semua jaduk. Seperti kok jaduk. Nanti saya kira mati ya jaduk. Jaduk kan mati di oh isu ngono nek endo kan serem lho. Nabi Antakusuma, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh, sing Akek Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Ngono Akek apa pengasihan. Baik, ngene iku lak gawe wae. Iya. Iku takalan lho mati. Heeh. Gawe. Itu waktu di terus bariku diarani macam-macam dijenakno. Ya muni ana khasiate ngono. Iya. Di Sulaiman lho. Virus pengasihan. Apa itu giyok lho, pancen larang. Karena gelem nyimpenake bapak perkara niku jenise watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang, pancen jenise batu hoki lho. Ayo, mentak dol. Angger larang wis harga de jasa kok. Punya ate tadi. Tuku mobil, luwih gaul. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Saya mau nggak kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Jadi sama waca lho kan ning tafsir itu kan mazhab 4 itu kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa fala yadkhuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarai kan. Umpama nganggo mazhab iki kemproh lho. Sampe waca ning sawi. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Faman malikiyah ila lihajatin wa fasala syafi'ah faqalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salah saja wa illa bala. Wa jazawul Hanafiyah mutlaqan. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah, Madinah sak tanah kabeh, orang sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan dibedah nang ndi? Iya. Mane gak Gusdur nglebokno Sudomo ning masjid ya oleh. Iki oleh nglebokno kafir ning masjid in adzina lahu apa? Muslimun. Asal untuk orang Islam sing olehno. Lah donatur ora oleh. Kafir lah apa? Malah nek kena go pertanyaan. Oh itu akad oleh masjid ta ora? Nah cara pakai kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur ora oleh. Ini apa nyumbang masjid? Kok dipeki donatur dipeki. Itu pada gak seneng nyumbang masjid. Iku ora ono takbir-takbir in khofa talwisahu. Ora ono ngono-ngono. Udah nyumbang. Nyumbang. Dadi saiki pakai diganti. Ora usah khofa talwisahu tau. Donatur to ora nak donatur yo.
Lagi termasuk dinamika, itu rasa dibagi. Ini mazhab 4 tak longgar kabeh kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau. Nabi mutlak. Mutlak. Tapi seneng sekuler ya Nabi ngono niku ora masalah. Takok itayamu nganggo apa? Lebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Senengane dek muni kena. Hanafi ku ane paling ringan ada. Libya paling agak Hanafi. Nggih, nang Libya mayoritas Afghanistan. Nggih, Afghanistan. Sapi ini bagus menarik ning Indonesia. Sapi. Cocok ya. Karo Indonesia cocok. Nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja nih senang gue hadapi gaul kan, modelnya dia ora tau haram, halal terus senengane beli halal. Lagi baca Hanafi apa mutlakon? Mutlakon. Ya ini kan ibu-ibu kagak syarat barang kawane macem. Nanti Islam ya oleh, nak orang hajat ya oleh kan faman ahul malika ilal hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi ra basa-basi gak meneh apa? Mutlakon. Iya, coba Hanafi apa? Mutlakon. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalem dunya khizyun kehinaan. Hawanan tegese kehinaan berkat li kelawan den pateni wasab silan kabeh wis disadinan sisa. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampe nek anu tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina disbui, ora ngalami hina malah Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha iya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang di. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Anak saiki terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tau. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangin yang ini. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Andaikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat Kak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangane wong postmodern itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional, karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan, dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata, sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kan. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa bayangkan tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori hidden-hiddennya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan urusan dunia negara ini tetap bisa ngibar ke dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donat orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa siap. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah, Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Iya. Mana Yasir Arafat mau ngangkel milik Arab apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Karena minyaknya macet kan? Apa canggih ya ngerono? Artinya yang paling bisa ngembargo dunia itu ini hari hanya dua, Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit ada Swiss.
Nah duit raja sudah ada kok BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliunan tetep ning ndi? Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya ning ndi? Swiss. Iya sampai sekarang dilacak Bank Indonesia ada duit. Swiss itu saking sakti nih. BI saja tidak bisa melacak. Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat sampai. Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Harto korupsi, terus dulu dana pebuki persiapan kemerdekaan, itu kan mau dilacak, itu tidak bisa. Nah dia mending Swiss mulane ra ketok. Jadi kaya ngene-ngene ya udah sugih lek duwe ning ndi. Dadi ora apa. Lu ganti versi film lho kaya sampean ada film Cina barat kan. Mesti tabungane ning ndi? Nah, suatu ya rabuin tuh, nabung yang BRI di embargo ketika beda apa monarki kan bisa dilacak kan nabung ini sungguh pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BRI gue duwe gue jajan putune gue gak di kadang juga 1 juta gue jajan apa putune itu ditakok ning BRI. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini oleh Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jadi ini Israel kurang ajar betul. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1.400 wong. Kurang ajar. Tentara Israel 1 ditukar mek 1.000. Jajal. Gelem, satu gelem masih tak. Mereka macam orang Hamas yang misalnya kalau situ ikut dah. Israel bisa cak nonggoteng. Lah Hamas sampai nyandera Israel biar tentara yang goteng tak mau nambah deh. Betan sampai ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu kak Hawanun. Harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi gak benar. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susahnya? Nikmat kan cara desa ngene lho, tahu sugih di tanah obo duwe ya. Lha opo drengki tangga barang, malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung gak malah selesai. Ngono lho, kaya ngene lho. Kalau dia kaya rasional, ya wis orang marung ya jan mbek anake selesai. Lha opo drengki wong cilik, Pak? Barang malah rasane dalam pletong bareng. Ngono. Dadi nek wis sugih wis nanti kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada kak perangkap yang jenis perang sudah. Sing ana polisi tok, gak ada tentara. Apa semua tuh. Sing dijogo wong rono. Iku ora kuwatir kerusuhan, mulut delok sak dunia kere kabeh. Wong Swiss nek delok sak dunia kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Jadi duit sinengko Hunsen, wae sapa Taksin Sinawata jumlah triliunan ke duit raja udah ditakok negara masing-masing. Sing duit apa? Raja. Ramal kok wong Swiss. Jam rolah produksine wis jam rarange. Jam regane 120 juta. Piye? Rolah ku termurah sekarang ku ijek 12 juta, sing kelas paling dek. Ijek rolah. Mergo produk di Swiss. Ora mita ra iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beras. Lah nek rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki. Jam lho, nak mobil mewah larang cek wajar nek ditumpak jam. Lah iku nek ape wudu ra kaya Akik Sulaiman iku. Dicoplok. Wong tes-tesane jam 12 iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemenah tuh rolas sewu. Aku ngejam rusak tuh benar ya. Nah dari ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, Inggris, itu dia sudah ada ikut.
Dia membidangi teknologi terapan kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Amerika masih mikir perang, ya apa ya. Kayak Kuba melawannya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Jadi kalau Swiss, itu paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu. Jadi aja lah dulu petani terbaik di dunia. Uang mau dolaran, murid itu soal itu. Dolaran jam 2 jam 1 sudah. Serempet mobil, lari jam. Gue nak tiba, yang ditekel jamnya kayak amplopnya. Baru guling-guling punya ke amplop. Barang ijak lego. Alhamdulillah. Awak Elisa terpenting. Penting amplopnya gak ujul. Ya kayak gini kayak hawanun bil qatli wasabi wal. Itu sekarang kan tidak ada kan. Contoh wal jizya kan. Terserah. Walaupun tadi gue tetap kedua wong Yahudi fil akhir di dalam akhirat. Ada pun disiksa azimun ingkang aku. Dua ada pun azimun iku anarun. Walam wana dalam apa.